Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suamiku dari Alam Lain. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Dewi Jambi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Seumur hidup Rena belum pernah berpacaran dengan siapapun, kecuali saat bertemu Bima. Ya, Bima yang waktu itu membantu dirinya dan kedua temannya yang tersesat. Bima sempat menggetarkan hatinya, karena saat menatap matanya, Rena merasa jika Bima adalah sosok yang berbeda. Tapi, ternyata dari awal Bima tak pernah merespon Rena. Ia malah semakin gencar mendekati Indri dan menikahinya. Itu juga yang menjadi sebab terbakarnya api cemburu dan juga sumber kebenciannya pada Bima. Sedangkan Indri, Rena tak mungkin membenci Indri. Bagaimanapun mereka bersahabat sudah lama dan Indri sudah sering membantunya. Dan bagi Rena itu bukan salah Indri. Tetap saja semua salah lelaki. Karena lelaki itu sama-sama penebar pesona. Dan Rena tak mengerti pada saat itu ia rasakan cinta atau cuma rasa suka pada Bima. Ia hanya merasa marah dan tidak suka ketika Indri berdekatan dengan Bima. "Rena, kenapa melamun?" Usapan lembut tangan ibu menyentuh pipinya pelan. Rena terkesiap dari lamunannya dan menatap sendu ke arah ibu. "Rena bingung, Bu. Sungguh, Rena tak pernah merasakan perasaan seperti ini. Dulu sekali, hanya merasa kesal dan benci saat seorang laki lebih memilih sahabatku. Tapi beda dengan perasaanku saat ini." Bulir bening tiba-tiba merembes dari pucuk mata Rena. Mama dengan sigap menarik Rena dalam pelukannya, dan tangis Rena akhirnya tumpah di sana. "Istirahatlah Rena, kamu butuh menyendiri di kamar. Apapun masalahmu, Mama ada untukmu, kapanpun dan dimanapun." Sapuan lembut kembali dirasakan Rena menyentuh punggungnya. Mama menggiring Rena masuk ke dalam kamar, menaiki ranjangnya. Gadis itu menangis di balik bantal coklat bergambar Pikachu kesukaannya. Mama melangkah pergi meninggalkannya, membiarkan ia menyendiri. Karena Mama tahu, saat ini anaknya sedang patah hati pada seorang lelaki. Setelah mengusap kepala anaknya, Mama melangkah pergi meninggalkan Rena, membiarkan Rena dalam kesendirian barang saat. Ia amat yakin anaknya saat ini patah hati pada seorang lelaki. James menatap Rena di sudut kamarnya. Lelaki tinggi itu rupanya tak tega melihat kesedihan Rena. Ia tak tahu jika Rena, gadis yang disukainya itu ternyata amat rapuh. Dari tadi sebenarnya James ada dan memperhatikan gerak-gerik Rena tanpa celah. Setelah ia membawa Rena pulang, James membawa Rena berteleportasi dan mengundur waktu menjadi saat sebelum ia membawa Rena pergi waktu itu. Ya, makhluk sepertinya memang bisa berteleportasi dan menjadi penjelajah waktu. Ia bisa kembali ke dunia dulu, sekarang dan masa depan hanya dengan jentikan jari. Itulah kenapa Rena seperti tidak kemana-mana. Padahal ia baru saja pulang dari jalan-jalan bersama James, tepatnya diculik James. James mendekatkan diri pada Rena saat Rena mulai tertidur. Tetap transparan agar Rena tak mengetahui kehadirannya. Sekali ia melihat Rena menggigau dan menyebut nama dirinya. James terpaku saat ia membaca pikiran Rena. Rena berulang kali menyebut namanya. Dalam pikiran Rena, James adalah pria terbaik yang ia temui, dan hatinya sudah bergetar saat pertama bertemu dengannya. James merasa iba. Hatinya terlanjur sakit dengan ucapan Rena yang selalu menyudutkannya. Ia hanya ingin Rena sadar akan ucapannya, dan ia berubah. Bagaimanapun James adalah seorang lelaki.
Ialah yang akan menjadi pemimpin dalam istana cintanya kelak. Dan Rena harus bisa menuruti perintahnya. Sedangkan sekarang, Rena selalu mengucap hal buruk tentangnya. Ia tak menyangka jika gadis yang dicintainya itu pun punya sifat yang menurutnya buruk. Seorang gadis baginya harus punya jiwa keibuan, berkata lembut dan penyayang. Itu sangat berbeda dengan karakter Rena yang barbar dan suka mengumpat. Namun, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia amat menyayangi Rena. Sungguh, pesona mata cantik Rena saat mereka beradu pandang membuat James mabut kepayang. James mengecup pelan dari Rena, menorehkan bukti cintanya yang tulus pada Rena. Ia ingin membuktikan jika cinta mampu membuat Rena menjadi gadis yang ia inginkan. Gadis itu menggeliat saat ia merasakan kecupan lembut James di sisi kiri dahinya. Ia terkesiap, memaksa netranya untuk terbuka. Mengerja berulang kali berharap jika itu bukan mimpi. Samar dan berputar saat ia memasakkan netranya bekerja lebih keras. Nihil, hati Rena kecewa karena ia tak menangkap kehadiran James di sekitar kamarnya. Berbeda dengan hatinya, ia amat yakin jika James ada di dekatnya saat ini. James, apa kamu ada di sini? Aku yakin jika aku tak bermimpi. Aku butuh bicara padamu, James. Dalam kondisi terduduk, dengan rambut awut-awutan di atas tempat tidurnya, manik mata Rena menyisir setiap sudut ruangan, mencari keberadaan James. James. Tak ada jawaban. Yang ada hanya suara gemerisik daun di luar kamarnya. Sepi dan sunyi, bagai hatinya yang merindu akan kehadiran James di hidupnya. Seperti biasa, pagi itu Sri bersiap-siap untuk pergi ke kampusnya. Ia sudah lupakan kejadian saat Rena diculik oleh pria tampan misterius yang sempat membuatnya terpana. Ya, James pun bisa menghilangkan ingatan seorang dengan kekuatannya. James datang di waktu malam sewaktu Sri sedang terlelap, menyentuh dahi Sri dan mengambil ingatan tentang kejadian Rena saat itu. Sri menuju ke dapur dan menemui neneknya yang asik menyulam seperti biasanya. Gadis itu mengulurkan tangan dan bersimpu tepat di hadapan neneknya. Walaupun Sri terkesan tomboy, tapi ia amat menghormati dan menyayangi neneknya yang telah merawatnya setelah ibu dan bapaknya merantau menjadi TKI demi membiayai kuliahnya. Nek, Sri berangkat kuliah dulu ya. Sri menyentuh punggung tangan neneknya. Nenek sedikit tersentak karena tak mengetahui kehadiran Sri, terlalu fokus pada sulaman di tangannya. Nenek mengeritkan dahi, alisnya terpaut seperti memikirkan sesuatu. Tak lama ia mengendus. Aku mencium ada warga Wentira yang datang menemuimu. Berhati-hatilah, atau kau harus siap-siap memilih. Aku dan lelaki itu seperti Indri, sahabatmu. Mata Sri membulat sempurna. Reaksi yang susah diungkapkan antara heran dan tak percaya. Bagaimana bisa ada warga Wentira yang mendekatinya, sedangkan selama ini ia tak pernah dekat dengan pria manapun. Nenek, Sri tak pernah dekat dengan pria manapun. Sri janji tak akan pernah meninggalkan nenek. Sri tahu nenek mampu mencium bau kehadiran warga Wentira. Tapi yang tak habis ia pikirkan, selama ini ia memang tak pernah dekat dengan laki manapun, kecuali Aldi, teman sekampusnya yang kadang-kadang menemaninya saat belajar dan makan di kantin kampus. Namun, Sri amat yakin jika Aldi bukan warga Wentira. Terbukti saat ia pernah mengunjungi temannya saat Aldi sakit di BD. Ia yang merasa sering mengerjakan tugas bareng merasa jika dirinya harus datang dan memberikan support demi kesembuhan Aldi saat itu. Ya, nenek harap kamu lebih bijak dalam memilih jika nanti suatu saat hatimu terpikat dengan warga Wentira. Ingat, itu bukan mitos. Nenek dan temanmu Indri adalah saksi hidup bukti adanya warga Wentira di sekitar kita. Kami pun sudah pernah dibawa ke alam mereka. Ingat itu. Nenek menatap Sri penuh arti. Harapan jika Sri bisa menepati ucapannya saat ini.
Iya, Nek. Sri ingat semua petuah nenek. Sri pamit ya, Nek. Takut terlambat ke kampus. Sri mencium punggung tangan neneknya dan segera beranjak dari tempat neneknya. Melangkah tergesa sembari memburu waktu untuk mengejar ketertinggalannya saat itu. Ia tak ingin sampai terlambat. Sebab hari ini dosen pengganti datang. Dosen lama meninggal karena terkena virus corona. Masker tak ia lupakan. Setelah memakai masker, helm dan jaket parasut yang selalu menemaninya, Sri memacu motor sedikit ngebut membelah jalan yang sudah ramai lalu lalang kendaraan. Motor metik putihnya ia sandarkan di parkiran khusus kampus. Ia menatap jam tangannya dan bola matanya membulat sempurna. Cepat kilat ia turun dari motornya dan berlari menuju kelas tanpa memperdulikan orang-orang sekitar. Napas Sri memburu. Dadanya naik turun saat sekali ia menghentikan derap langkah kakinya untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya dan kembali berlari memacu waktu. Ia benar-benar terlambat akibat dari obrolan panjangnya bersama nenek. Ia harus menerima konsekuensi terlambat di hari pertama bertemu dosen baru. Sri mengetuk pintu keras, membuat seisi kelas menatap tajam padanya. Sri menelan salivanya dengan susah payah. Napasnya tercekat, matanya tiba-tiba memburam. Ia lupa jika selama ini ia mengidap asma, dan saat itu karena terburu-buru dan stres, asmanya kambuh. Sri luruh ke lantai. Mendadak seisi kelas gempar karenanya. Pandangan Sri menggelap karena oksigen yang terbatas masuk ke paru-parunya. Napasnya satu-satu. Sempat ia dengar keributan dan suara yang memanggil namanya untuk beberapa detik. Setelahnya ia benar-benar tak bisa merasakan apa-apa. Hanya gelap dan kesunyian. Bunyi suara ambulan nyaring memekakan telinga. Semua siswa di kampus mendadak heboh, mencari tahu ada apa gerangan ambulan memasuki area kampus. Sri akhirnya dibawa mobil ambulan dengan diantar dosen dan beberapa temannya. Kelas seketika bubar akibat Sri yang dianggap kondisinya cukup memprihatinkan. Saat dibawa petugas, Sri sudah tak sadarkan diri dan tubuhnya lemah. Dosen tak ingin keadaan Sri memburuk. Itulah mengapa ia dengan sigap menghubungi rumah sakit dan segera membawanya ke sana dan bantuan petugas dan mobil ambulan. Indri sedang menyusui anaknya saat Anima datang membawa semangkuk sop dan nasi hangat untuk Indri beserta susu sebagai penunjuk ASI untuk bayinya. Anima tersenyum penuh arti melihat kakak iparnya yang sudah baikan dan terlihat lebih segar. "Kakak, ini makanannya. Dihabiskan ya, Kak. Biar air susunya banyak dan keponakanku kenyang," ucapnya pelan. Indri mengangguk dan tersenyum tipis pada adik iparnya. "An, bagaimana keadaan suamiku? Apakah lebih baik?" tanya Indri penuh harap. Anima menghela napas dalam. Ia menatap Indri dengan tatapan sulit diartikan. Kak Bima sudah berangsur membaik, Kak. Tapi ia harus beristirahat lebih lama. Darah keabadian yang ia berikan untuk kakak membuat Kak Bima harus menerima rasa sakit yang lumayan lama." Anima tersenyum getir menatapku. "Sampai kapan aku harus memendam rasa kangen pada suamiku?" Batinku, kupandangi bayi mungil cantik yang sedang menyusu padaku. "Nak, sabar ya. Papa pasti segera sembuh kok. Dan Mama yakin setelah ini kita akan bahagia." Aku mengecup bayi kecil itu sayang, seperti tahu akan lara di hatiku. Bayi kecil itu mengerjapkan mata cantiknya padaku. "Sabar ya, Kak. Saat ini Kak Bima harus memulihkan tenaganya. Kalau tidak..." Anima seolah enggan melanjutkan ucapannya padaku, membuat rasa penasaran membuncah. "Kalau tidak, apa, Dek?" "Kalau tidak, Kak Bima akan tidur abadi selama beberapa tahun hingga tenaga dalam tubuhnya pulih kembali, Kak." Ucapan Anima sontak membuatku tertegun. Apa segitu parahnya luka Bima hingga ia harus tertidur abadi?
Kak Bima sudah menyerahkan 2 kali darah keabadiannya pada kakak. Itu berbahaya bagi makhluk seperti kami, Kak. Jika sampai 3 kali, Kak Bima akan tidur abadi. Tak akan pernah kembali, Kak. Dia akan hancur dalam keabadiannya. Demi kakak, Bima. Kali ini kata-kata Hanima sangat menusuk hatiku. Bagaimana jika Bima tak bisa kembali dan kondisinya semakin memburuk? Itu berarti aku akan berpisah dengannya bertahun-tahun lamanya. Apa aku sanggup kehilangan dirinya? Aku dan Anima serentak melihat ke arah pintu. Suara derap langkah kaki bersaut-sautan membuat hatiku was-was. Jangan-jangan. Samar kulihat ibu berlari, diikuti ayah dari belakang menuju ke arah kamarku. Ada apa gerangan membuat mereka seperti dalam kondisi kalut seperti itu? Indri, Ibu segera memeluk tubuhku. Dia sudah mendekat padaku. Ibu, ada apa, Bu? Saat ibu memeluk diriku, Anima lantas mengambil bayiku dan membawa dalam gendongannya. Ibu minta maaf, Ibu sudah berusaha keras. Beberapa jam yang lalu kondisi Bima mulai membaik. Tapi seketika harapan itu kandas. Kondisi Bima semakin memburuk. Tangis ibu pecah saat ia mengutarakan keadaan Bima. Ibu, jadi Kak Bima. Aku tak bisa lagi membendung bulir benih yang sejak tadi sudah ingin tumpah. Air mataku lurus ketika seiring tangisan semua orang yang berada di ruangan. Iya, Bima akan tidur abadi. Hujan di pagi hari. Udara dingin dan gemeritik air hujan yang cukup deras, serta jalanan yang digenangi air, membuat Rena enggan beranjak dari peraduannya. Tatapannya kosong ke arah luar jendela, menatap daun-daun yang basah dan bunga-bunga yang menunduk karena air hujan. Matanya sembab. Dari semalam ia hanya duduk dengan memeluk kakinya sembari terisah. Entah berapa banyak tetes air matanya yang tumpah. Ia rindu akan kehadiran James dalam hidupnya. James seolah menghilang dan menepati janjinya. Tak sedikit pun James datang menemuinya dan menghapus rindu dalam hati Rena yang kian mempuncak. Sesal kian menyelimuti batinnya. Sungguh sudah Rena dalam kebebangan. Benda pipi yang selama ini jadi temannya, kini hanya menjadi seonggok barang rosokan yang tidak pernah tersentuh olehnya. James, tega sekali kamu. Sudah membuatku jatuh cinta karena sikap dan ketamananmu. Sekarang kamu pergi begitu saja. Tega kamu, James. Tega. Rena menggigit boneka kelicinya kencang. Hembusan angin yang masuk dari celah-celah jendela menerbangkan beberapa helai rambut Rena yang kadang menutupi sebagian wajahnya. Rena, berhenti bersedih sayang. Sudah waktunya kamu bangkit. Sudah seminggu kamu mengurung diri di kamar. Apa kamu sudah tahu kondisi Sri, sahabatmu? Tiba-tiba suara mama terdengar lirih di telinga Rena. Sri, ada apa dengan Sri, Ma? Rena mendongakkan wajahnya. Matanya yang sembab membuat mama iba. Ia membelai rambut Rena dengan sayang. Sri kemarin menghubungi mama. Ia bilang jika sudah beberapa hari ini HP-mu gak aktif. Ia khawatir padamu. Dan kabar terakhir saat sehari yang lalu, Sri masuk rumah sakit karena asmanya kambuh. Tutur mama. Ya ampun, Ma. Kasihan Sri. Rena mau jenguk Sri, Ma. Apa boleh? Pinta Rena. Boleh sayang. Sudah saatnya kamu melihat dunia luar. Jangan sedih terus dong, Ren. Mama mengecup kening Rena pelan. Rena mengangguk. Ia berusaha menepis rasa sedih di hatinya. Mama benar. Ia harusnya bisa bangkit kembali. Seminggu sudah ia bersedih. Cukup. Oh, James juga tak peduli sedikit pun padanya. Rena beringsut dari duduknya, menjejakkan kaki mungilnya di lantai dan berjalan pelan menuju kamar mandi, menepis rasa sakit dan sedih karena patah hati.
Guyuran air dan shower seolah menjadi penyejuk bagi dirinya. Sedikit menggigil karena di luar hujan belum juga reda. Dinginnya menusuk hingga ke tulang tak ia indahkan. Semua tak sebanding dengan luka yang saat ini ia derita. Luka karena cinta. Sri merasakan bau obat begitu menyengat masuk ke hidungnya, hingga membuat napasnya semakin sesak. Berulang kali ia terbatu dan memegangi dadanya. Ia ingin membuka mata, tapi rasanya amat berat. Kepalanya pun terasa sakit. Mata Sri kemudian mengerja pelan saat kepalanya tak lagi nyut-nyutan dan napasnya kembali normal. Samaria melihat ruangan serba putih. Berulang kali ia mengucek matanya dan pandangannya menyisir setiap sudut ruangan. Di mana sekarang ia berada? Suara hentakan langkah kaki terdengar nyaring hingga di kamar Sri. Cewek tomboy itu menjamkan pendengarannya saat langkah kaki menghilang tepat di pintu kamarnya. Pintu kamarnya terbuka pelan. Wajah seorang menyembul dari balik pintu, menatapnya tajam hingga menyentuh hatinya. Netrasi seolah enggan menutup. Hatinya bergetar melihat sosok yang mendekat padanya. Tanpa angkuh tapi berkarisma. Benar-benar sosok yang dimikanya. Tinggi, berbadan atletis, dan tampan. "Apa kamu sudah baikan?" Suara serak dan menggetarkan itu membuat Sri terkesiap. Ia kikuk saat pemuda itu berdiri tepat di sampingnya. Wangi parfum menguar dari tubuhnya. Wangi yang menenangkan. Iya, kalau boleh tahu, kenapa saya bisa berada di sini?" tanyanya. "Asmamu kambuh. Mungkin kamu terlampau stres dan capek. Lain kali, jika terlambat, kamu bisa langsung temui saya. Jangan sungkan." Anda siapa?" Sri semakin penasaran saat ia mendengar ucapan pria di hadapannya itu. "Aku dosenmu, dosen pengganti." Kali ini pria itu tersenyum ramah pada Sri. Ada kehangatan menjalari hati Sri. Terpesona saat ia menatapnya teduh, dan kesombongan yang sempat terselip di hati Sri tentang pria itu hilang seketika. "Apa kamu tak punya keluarga? Dari tadi aku berusaha menghubungi keluargamu, tapi nihil, tak ada sautan." "Iya pak, saya hanya tinggal bersama nenek di rumah. Mungkin nenek sedang menyulam hingga ia tak mendengar telepon masuk," sahut Sri. Pria yang belum ia ketahui namanya itu mengangguk pelan. "Kata dokter, kamu butuh tinggal di sini selama beberapa hari, dan aku akan kembali menelpon nenekmu. Sekarang kamu bisa istirahat." Kembali senyum terulas di wajah tampaknya. Pria itu kemudian membalikkan tubuhnya dan langkahnya terhenti saat Sri berucap, "Nama Anda siapa pak? Terima kasih sudah menolongku." "Aku." Indri mengikuti langkah kedua orang tua Bima menuju kamar mereka. Benar saja, kondisi Bima memang sangat memprihatinkan. Seketika netra Indri basah, mengucur hingga ke dada. Ingin menyergap hatinya yang diliput cemas dan akan nasib rumah tangganya. Indri lurut tepat di samping Bima yang saat ini sedang menutup matanya. Napasnya satu-satu. Terkadang napasnya terdengar tercekat dan nampak Bima amat susah payah mengambil udara sekitar. "Kak, bangun kak. Ayo buka matamu. Apa kamu tak ingin melihat anak kita? Seorang gadis mungil yang amat cantik. Ia punya mata indah dan bulu mata yang lentik. Kulitnya putih bersih dan bersinar dengan bibir merah yang menawan kak. Bangun kak." Indri terus mengoceh tanpa henti, membuat ibu, ayah juga Anima yang berdiri di sana menjadi ikut sesak dan tak bisa menahan air mata. Mereka amat tahu jika saat ini Indri sedang terluka dan amat hancur hatinya. Ibu mendekat dan merangkul Indri dari samping, membelai rambut hitam Indri yang tergerai panjang dengan lembut. "Kuatlah nak. Berpisah beberapa tahun tak akan membuat cinta kalian luntur.
Relakan Bima pergi untuk sementara waktu, ucap ibu. Tapi Bu, Kak Bima begini karena aku. Ini semua karena aku, Bu. Indri tergugu. Wajahnya basah. Air matanya tumpah bak hujan deras. Bukan salahmu sayang. Bima hanya ingin menyelamatkanmu dan juga anaknya. Kalian adalah harta terindah baginya. Apapun akan ia berikan, termasuk nyawanya, nah. Ibu membawa Indri dalam dekapan. Dunia Indri rasanya hancur. Melihat Bima dalam kondisi tak sadarkan diri membuat jiwanya rapuh. Indri tak mengucap sepatah kata pun. Kehilangan Bima tak pernah ia pikirkan sedikit pun. Sesak dan perih hingga membuat tenaganya hilang dari tubuh. Indri luruh ke lantai dan pandangannya menggelap, pingsan. Menggunakan mobil ambulan mewah, Bima dibawa menuju rumah sakit kota Wentira. Rumah sakit yang khusus mengobati warga Wentira dengan kasus-kasus tertentu, seperti Bima contohnya. Dilihat sekilas, kota indah Wentira tak beda dengan kota di dunia pada umumnya. Warga Wentira juga bersekolah, kuliah, bekerja, dan juga mengasuh anaknya. Yang membedakan hanya teknologi mereka amat hebat dan maju, serta umur mereka yang abadi. Indri ikut mengantar Bima hingga sampai ke sebuah ruangan serba putih, dan langkah Indri akhirnya terhenti. Ia tak diperbolehkan masuk. Setelah Bima masuk, semua prosedur sudah dijalankan. Ibu, ayah dan Indri diharuskan pulang saat itu juga. Mereka tak boleh berada di tempat sampai waktu yang ditentukan. Dengan langkah gontai akhirnya Indri pulang mengikuti kedua mertuanya. Ibu tak henti-hentinya memberi semangat pada Indri untuk terus berpikir positif jika Bima akan segera sembuh, walaupun ia harus menunggu hingga berapa tahun lamanya. Sri menatap dosen tambahan yang setia menemaninya beberapa hari ini. Entah perasaan ger atau apa, tapi Sri merasa jika perhatian Pak dosen tambahan ini memang berbeda. Setelah kelasnya usai, ia pasti menyempatkan mampir dan membawa berbagai macam buah tangan. Sri amat yakin, selain tampan, Pak dosen ini juga berlimpah uang alias kaya 7 turunan. Karena semua yang melekat pada badannya adalah barang-barang bermerek yang ditaksir harganya jutaan hingga puluhan juta. Sri tak menampik lelaki tampan dan rupawan di hadapannya ini amat berkarisma. Sudah seminggu lamanya Sri dirawat di rumah sakit, dan selama itu nenek hanya beberapa kali mampir menjenguk. Sri selalu punya alasan untuk membuat neneknya menunggu di rumah, seperti pesan Mbak dosen. Karena Sri masuk ke kamar yang dijaga suster khusus, permintaan Mbak dosen tentunya. Sri merasa bak putri raja yang semua dilayani oleh suster rumah sakit. Entah apa motif dibalik kebaikan hati sang dosen, Sri tak pernah berpikiran buruk sedikit pun. Itu karena ia merasa kebaikan sang dosen benar-benar tulus. Ia dapat merasakannya dari sorot matanya dan ucapannya yang lemah lembut. Di satu sisi, dalam lubuk hati Sri mulai tumbuh benih-benih asmara yang kini sudah mulai berakar. Sri selalu menikmati waktu saat sang dosen datang menjenguk. Terkadang ia menyuap istri walaupun keadaan Sri sudah membaik dan siap pulang ke rumah. "Saya sudah boleh pulang, Pak. Kata dokter kondisi saya sudah membaik," ucap Sri saat Pak dosen gantengnya datang. "Nanti saja, tunggu beberapa hari lagi, biar kondisimu benar-benar fit," sahutnya. "Tapi Pak, semakin lama biaya pasti semakin mahal. Saya..." "Jangan mikirin biaya, pikirin kesehatanmu dulu. Soal biaya itu mudah, aku yang bayar. Sebab karena ingin masuk ke kelasku tepat waktu, kamu harus mengalami kejadian buruk seperti itu." Saya amat berterima kasih Pak atas kebaikan Bapak." Sri menunduk saat matanya bersih tatap dengan bola mata indah milik Pak dosen. "Itu sudah tanggung jawabku. Anggap saja kita impas." Lelaki itu mengulurkan tangannya dan membelai rambut hitam Sri yang dipotong pendek. "Apa ini?" Wajah Sri seketika merona merah.
mendapat perlakuan manis dan romantis dari sang dosen. Seumur hidup ia belum pernah merasakan hal seperti ini. Rasa hangat yang menjalari dan getar-getar asmara yang menghinggapi jantung juga hati. Dengan langkah tergesa, Rena keluar dari rumahnya, menuju motor yang terparkir di teras rumah. Ia segera mengendari motor metik merah kesayangannya, melesat membelah padatnya jalan raya yang penuh sesak kendaraan. Rena amat khawatir dengan keadaan Sri, yang kata mamanya sudah seminggu berada di rumah sakit sebab penyakit yang dideritanya kambuh saat ia berada di kampus. Setelah sampai di parkiran rumah sakit, Rena memarkir motor merahnya dan ia bergegas menuju ruangan tempat Sri, sahabatnya, dirawat. Rena bergegas ke ruangan Sri yang sudah ia ketahui dari mama. Ia berjalan bergegas. Sesekali matanya melirik ke tempat lain dan terkadang membuat kakinya tersandung. Beruntung tak sampai terjatuh dan membuatnya cedera. Napas Rena tersengat saat ia akhirnya menemukan ruangan di mana Sri dirawat. Rena menyentuh hatinya yang tiba-tiba terasa sakit dan perih. Ada keraguan menelisik hatinya saat tangan mulusnya menyentuh gagang pintu dan ingin membukanya. Serasa ada aura yang membuatnya enggan untuk mendekat. Rena sempat mundur beberapa langkah saat keraguan kian menyergapnya. Namun, rasa kangennya pada Sri mengalahkan semua rasa. Rena menekan gagang pintu dan membukanya perlahan. Wajahnya menyembul di balik pintu. Ia bermaksud memberikan surprise pada Sri. Rena tertegun saat ia melihat punggung lelaki belakanginya sedang bercengkrama dengan Sri. Punggung itu amat Rena kenal. Punggung yang selama ini Rena rindukan kehadirannya. Punggung yang ingin ia peluk walau saat. Rena melangkah ragu mendekati Sri yang masih bercengkrama dengan pemuda yang mengungkuinya. Pelan tapi pasti, Rena terus mendekat hingga tiba-tiba si pria berdiri dan menghadap ke arahnya. Buah yang dibawa Rena seketika jatuh berantakan di lantai. Tubuhnya seketika membeku saat melihat wajah si pria yang tanpa ekspresi menatap ke arahnya, seolah ia sama sekali tak mengenal Rena. Rena, kapan kamu datang? Aku tak mendengar kedatanganmu. Sri amat sumringah melihat kedatangan Rena yang tiba-tiba. Rena membisu, antara terpesona dan ingin menangis melihat sosok di hadapannya. Sosok bermata biru dengan alis mata yang tebal dan menyatu. James. Tak terasa bibir mungilnya menyebut nama James. Pria di hadapannya itu sama sekali tak berekspresi. Datar dan tak sedikit pun mengucap sepenggal kata pun untuk Rena. Sri tambah bingung saat Rena berjalan mendekati pak dosennya, dan pandangan mata yang lekat seperti diterpa kerinduan. Rena, kamu kenal dengan pak dosen baru kita? Sri yang mulai terbakar cemburu menekan suaranya. Ia takut semakin Rena dekat, semakin kecil kemungkinan Sri untuk memilikinya. Dosen, aku bukan James, aku Giorgino, dosen baru di kelas kalian. Pria itu mengulurkan tangannya pada Rena. Rena hanya terdiam. Tak ada niat baginya untuk bersentuhan pada pria lain selain James. Hatinya sudah terpatri pada pemuda dingin yang selama ini mengisi harinya. Rena sama sekali tak bergerak sedikit pun, menatap pak dosen yang terkesan angkuh. Tak ada sedikit pun senyum di wajahnya. Ren, ayo sini. Sampai kapan kamu mau tatap-tatapan sama pak dosen? Kali ini Sri menunjukkan ketidaksukaannya. Rena menghela napas dalam lalu membuangnya secara perlahan. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Sri dan membiarkan tangan pak dosen yang sejak tadi terulur padanya. Saya pulang duluan, Sri. Bahkan jangan telat, biar bisa bertemu saya di kelas selanjutnya. Ujar pak dosen seraya berlalu pergi dari sisi Rena. Dan pintu tertutup dengan kuat, membuat Rena dan Sri melihat bersamaan. Sikapmu aneh, Ren.
Kamu kenal sama Pak dosen? Sri mengulang pertanyaannya. Ia amat penasaran karena sikap Rena yang bagai orang linglung. Enggak Sri, cuma mirip dengan temanku. Suara Rena rasanya tercekat di kerongkongan. Sekuat mungkin ia menahan bulir bening yang siap tumpah saat itu juga. Oh, syukurlah. Kalau memang kamu mengenalnya, aku siap bersaing denganmu, Ren. Karena, ya, Pak dosen punya pesona yang luar biasa. Sri menatap Rena sumringah. Terlihat jelas di matanya yang berbinar jika Sri sedang jatuh cinta. Rena mengangguk dan senyum simpul mengembang di bibir merahnya. Kamu gak usah takut Sri. Dia bukan lelaki yang kucari selama ini. Kalaupun itu dia, aku akan mundur. Dan kamu tak perlu bersaing denganku. Rena nampak tulus dan yakin dengan ucapannya. Gak bisa gitu Ren. Cinta mana bisa dipaksa. Kalau dia cintanya sama kamu, kenapa dia harus milih aku? Itu namanya egois. Sri mencebih. Sudahlah Sri, aku tak ingin bahasnya. Lagian aku juga sudah lega. Ternyata dia bukan sosok yang kucari selama ini. Rena berusaha mati-matian menata hatinya yang saat ini hancur. Ia amat yakin jika pria tadi adalah James. Tak mungkin ada pria yang begitu mirip dari wajah, gestur, tatapan dan mata birunya. Nyaris tanpa celah, dia memang James. Besok aku sudah pulang Ren. Jemput aku ngampus ya. Sri menatap Rena penuh harap. Iya Sri, aku khawatir banget sama kamu. Kok bisa sampai masuk rumah sakit sih? Gak tahu, kemarin aku buru-buru. Jadi aku lupa punya penyakit asma. Beruntung kamu bisa sehat kembali Sri. Lain kali jangan buru-buru ya. Rena mengelus punggung tangan sahabatnya. Sri mengangguk pelan. Sri, aku mau tanya sesuatu. Apa kamu ingat saat aku pergi dengan pria saat kita akan membeli makanan untuk Indri? Sri menggeleng cepat. Ia sama sekali tidak mengingat kejadian itu. Yang ia ingat hanya makan bersama Indri. Tak lama Indri sakit perut. Itu saja. Enggak, aku cuma ingat kalau Indri sakit perut dan hilang begitu saja. Sampai kini aku tak tahu kabar Indri. Paling itu suaminya, Bima. Tiba-tiba suara pintu diketuk. Sejurus kemudian seraut wajah menyembul dari balik pintu. Aldi? Teriak Sri saat melihat jelas wajah yang amat ia hafal mendekat padanya. Sri, udah enakan? Maaf ya, aku baru sempat jenguk. Jadwal lagi banyak-banyaknya. Aldi menatap sendu ke arah sahabatnya. Ya Al, gak apa-apa. Aku juga ngerti kok. Saud Sri. Ada Rena juga. Kamu sudah sehat Ren? Rena hanya tersenyum getir mendengar pertanyaan Aldi. Emang Rena juga sakit? Tanya Sri keheranan. Ya, aku juga sakit Sri. Tapi sudah jauh enakan. Jawab Rena asal. Ya, sakit hati. Batin Rena. Rena melangkah gontai menaiki anak tangga rumah sakit. Hatinya sakit dan perih. Ia meniti anak tangga menuju rooftop rumah sakit. Ingin teriak dan menangis di sana. Suara petir terdengar menggelegar. Belah langit tak menyurutkan langkah kaki Rena menuju lantai 5 rumah sakit besar di kotanya itu. Cukup sulit baginya untuk sampai di sana. Beruntung pintu tak dikunci. Mungkin petugas lupa, sehingga Rena bisa leluasa keluar dan berada di rooftop sendirian. Hujan mulai turun satu-satu dan kemudian turun dengan deras. Rena berdiri di bawah langit tanpa berlindung, menikmati guyuran air hujan yang jatuh ke seluruh tubuhnya. James, kamu tega James, tega.
Tangis Rena akhirnya lurus seperti derasnya air hujan. Dadanya amat sesak. Kerinduan ini lama-lama membunuhnya. Ia tersiksa karena cinta. Desiran angin cukup kencang menerpa tubuh Renggi Rena. Gadis itu menggigil kedinginan. Hampir saja ia luruh karena tubuhnya limbo. Saat itu, Rena merasakan ada seseorang yang menyanggah tubuhnya. Pelukan tangan melingkar di pinggangnya, menciptakan kehangatan di tubuh Rena. Rena menjamkan mata. Hembusan napas terdengar merdu di telinga Rena. Hembusannya amat Rena hafal dan Rena rindukan. James, kau datang. James, aku rin. Tubuh Rena tiba-tiba luruh di bawah guyuran air hujan. Ia tak sadarkan diri. Saat itu juga sosok tak kasat mata yang selama ini terus ada di sampingnya membawa tubuh Rena terbang dan berteleportasi. Ia amat sedih melihat Rena yang terluka karena ulahnya. Sosok yang lain adalah James, membawa tubuh Renggi Rena menuju peratuannya. Baju Rena yang basah seketika diganti olehnya hanya dengan jentikan jari. James merapatkan tubuhnya pada Rena dan memeluk gadis yang dicintainya dari belakang. Ia ingin Rena merasakan kehangatan dan juga kenyamanan yang ia ciptakan. James. Rena mengerjapkan mata. Kosong. Ruangan itu kosong. Seketika Rena terduduk dan menyisir sekitar. Ia amat yakin jika tadi ia berada di rooftop rumah sakit, kenapa sekarang bisa di dalam kamarnya? Dan tadi, siapa yang memeluknya dari belakang? Tubuh hangat dan hembusan napas beraroma mint yang amat ia rindukan. James, di mana ia berada? Bu, sampai kapan aku harus menunggu Kak Bima, siuman dan sehat? Aku sudah menunggu sebulan lebih, Bu. Dan jujur, aku tak betah tinggal di sini. Aku kangen sama ibu dan ayah di rumah. Mungkin cuma mereka lah yang bisa menghapus kerinduanku pada Kak Bima. Indri menghela napasnya yang terasa tercekat. Sesak menyelusup relung hatinya. In, kamu boleh pulang ke rumahmu. Ayah yang akan mengantarmu. Kamu benar. Kami di sini takkan bisa mengobati rasa sedihmu. Kamu harus berada dalam rengkuhan keluargamu. Ibu membelai kepala Indri dengan saya. Bolehkah, Bu? Nanti setelah Kak Bima sadar, aku akan kembali pulang ke sini. Janji Indri. Ya, tentu saja, In. Di sana rumahmu, di sini juga rumahmu. Senyum manis tersungging di wajah ibu. Hati Indri seketika berbunga saat mendengar izin ibu. Ia harus mengakui jika dalam pelukan ibunya sendiri, ia bisa sedikit mengobati luka dalam hatinya. Malam tepat jam 3, Indri dibawa pulang kembali ke dunianya bersama ayah dan juga bayi Stella yang anteng berada di gendongan. Pria yang sekilas amat mirip perawakannya dengan Bima itu terlihat sendu. Ia sepertinya sedih berpisah dengan cucu kesayangannya. Kakek akan sering mengunjungimu, gadis kesayangan kakek, ucap ayahnya Bima saat ia mengantar Indri sampai muka rumah. Tentu saja kedatangan Indri yang tiba-tiba membuat keluarganya terkejut bukan kepala. Kedatangannya yang tengah malam beserta bayi digendongannya dan juga ayah mertuanya. Ya Allah Indri, ibu kangen sekali nak. Ibu mencium pipi anaknya. Pak, ibu, saya titip Indri dan cucu saya dulu di sini. Kebetulan anak saya sedang menderita sakit. Nanti Indri akan menjelaskan semuanya dengan bapak dan ibu. Ayah Bima membuka suara. Iya pak, terima kasih sudah mengantar anak saya. Ayah membukukan diri sebagai rasa hormat. Iya pak, sama-sama. Sudah kewajiban saya sebagai kakek menjaga anak menantu dan cucu saya. Saya permisi dulu pak. Maaf saya tidak bisa mampir. Takut portalnya tertutup. Ayah berpamitan. Indri, ayah pulang ya. Baik-baik di sini.
Jaga perasaanmu, jangan sampai berpaling. Setialah menunggu hingga Bima datang menjemputmu. Ayah menyodorkan tangannya kepada Indri dan disambut Indri dengan ciuman di punggung tangannya. Iya ya, segera telepati jika Kak Bima sudah sehat. Indri akan setia menunggu ya. Janji Indri. Matanya mulai berkaca-kaca menahan hati di hatinya. Entah sampai kapan ia harus menunggu kedatangan Bima kembali dalam hidupnya. Pelukan rindu pasti akan menyiksa batinnya. Setelah mengucap perpisahan, ayah mengulas senyuman getir dan beranjak menjauhi Indri dan keluarganya menuju mobil mewah miliknya. Indri masih tertegun di muka pintu sambil mobil mertuanya benar-benar hilang dari pandangan. Ayo nak, masuk. Kasihan cucu nenek kedinginan. Ibu mengambil bayi mungil dalam gendongan anaknya dan memeluk bayi itu dengan erat. Indri menurut dan masuk ke dalam rumah karena udara luar semakin menusuk di kulit. Bu, Indri mau langsung tidur. Besok Indri ceritakan semuanya ya, ucap Indri. Ibunya mengangguk dan mengantar Indri ke kamarnya. Ia kemudian meletakkan bayi mungil yang sejak tadi anteng di atas ranjang milik Indri. Anakmu cantik sekali. Mirip sama Bima juga. Ibu tersenyum melihat wajah cucunya yang amat cantik dan imut menurutnya. Iya bu, sayangnya. Tanpa sadar air mata Indri mulai berjatuhan. Sudah, In. Besok lagi kita bicarakan. Istirahatlah nak. Ibu tahu apa yang menimpamu, walau bibirmu tak mampu menceritakannya pada ibu. Ibu melangkah mendekati Indri dan membelai ubun-ubun ibu muda itu. Ibu melangkah keluar kamar dan menutup pintu kamar Indri pelan. Sepeninggal ibu, Indri beranjak mendekati bayi mungil cantiknya di atas ranjang. Berbaring mensejajarkannya, bayi itu menggeliat dan menguap. Tangannya mencari-cari sesuatu dan bibir mungilnya seperti sedang menyusu, pertanda jika haus. Tanpa menunggu lama, Indri berbaring dan mendekatkan dadanya. Bayi itu dengan sergap menyusu pada ibunya. Indri tersenyum getir sembari membelai rambut dan wajah anaknya. Ibu janji nak, kita akan bahagia. Ibu yakin ayah akan segera sehat dan berkumpul bersama kita kembali, ujarnya. Tak lama mata Indri terpejam. Ia amat lelah setelah bertarung dengan hatinya yang terluka. Indri patah hati. Sosok itu sebenarnya masih berdiri tak jauh dari ranjang Rena, di mana Rena masih tergugu dengan guyuran air mata membanjiri pipinya yang merah. Ia memeluk lututnya sembari mengucap kata maaf berulang kali, membuat sosok tak kasat mata itu iba. Ia ingin menjadi jiwa yang tega, karena menurutnya Rena sudah melakukan kesalahan yang fatal. Namun, melihat Rena yang tertekan dan dirudung kesedihan, membuat James ikut tersayat hatinya. James, di mana kamu? Dasar kamu laki yang tak punya hati. Tega kamu. Ceracau Rena di sela tangisannya. Saat ini Rena benar-benar bucin. Semenjak James pergi, ia merasa sendiri, sepi. Dunianya menjadi sunyi. James benar-benar telah merenggut hatinya. Wajah tambahannya selalu menari dalam pikirannya. James dalam tubuh transparannya mendekati Rena dari belakang. Tangannya yang kekar memeluk tubuh ramping Rena dan mendekapkan erat. Rena tersentak. Matanya membeliak. Ia menyisir sudut kamarnya dan kepalanya mencari keberadaan James. Kosong. Namun, ia yakin jika tubuhnya sedang dalam pelukan seorang dan ia tidak sedang berhalusinasi. James, itu kamu? Liriknya. Shh, aku masih marah padamu, cewek cerewet. Sampai reda marahku, aku tak akan menunjukkan wajah tampanku padamu. Lirik suara tepat di telinga Rena. Rena geram. Ia ingin segera mencabik-cabik wajah mulus James. Sialnya, tangannya seolah menepuk angin. Tak ada apapun selain udara kosong.
James, keluar kamu. Jangan bisa mainkan hatiku saja. Serunya marah. Tiba-tiba tubuh Rena terbanting pelan ke belakang. Dalam kondisi terlentang, Rena merasakan tubuhnya seperti tertindih seorang. Tangannya hendak berontak, tapi ia tak dapat menggerakkan tangannya. Seolah tangannya terkunci. Begitu juga dengan kakinya. James, ini pasti ulahmu, James. Lepaskan. Untuk sementara kecukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.